Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel ini dalam segmen alur cerita film. Film yang akan kuceritakan kali ini adalah film 44 hari bangkitnya pocong dari negara tetangga yaitu Malaysia. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai teror pocong selama 44 hari karena ada sesuatu hal yang belum diselesaikan semasa hidupnya. Gimana? Apakah kalian penasaran? Let's get the movie. Di awal film kita melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang tidur, lalu terbangun karena mengira suaminya sudah pulang. Ternyata nggak ada orang guys, tapi adanya malah sosok pocong dan mukanya itu nggak good looking banget. Lalu film dimulai. Di sebuah desa ternyata sedang ada orang yang meninggal. Terlihat raut sedih para pemandi jenazah. Ternyata yang meninggal itu adalah Ibu Maimun, dan ini suaminya Bu Maimun yaitu Pak Kamal. Dia sangat terpukul atas kematian istrinya. Bahkan saat Pak Ustadz tanya dia itu hanya bengong gitu, kayak orang linglung. Kemudian saat mengaji terlihat dua orang dari ras terkuat di bumi ini guys, yaitu mak-mak sedang menghibah jenazah. Mereka adalah Timah dan Subaidah. Karena mereka semasa hidup, Bu Maimun itu sering mengutang ke sana kemari dan selalu bikin gara-gara sama orang yang nggak dikenal. Gak lama kemudian mereka dinasihati oleh Mak Ngah, tetangga yang baik hati itu. Pada malam harinya itu tiba-tiba turun hujan deras. Dikit sekali warga yang datang mengaji. Dan intinya kita melihat dua ukti ini menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pergunjingan duniawi kepada jenazah. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seekor kucing hitam yang entah datangnya dari mana. Tanpa basa-basi, kucing menuju setiap sudut rumah Bu Maimun yang mirip rumahnya Upin Ipin, dan berujung melompati jenazah Bu Maimun sampai bangun lagi. Astagfirullah. Tetapi apa beneran kalau dilompati kucing hitam itu bisa bangun lagi? Soalnya mitosnya kan gitu kan. Nah, semua orang itu pada lari kocar-kacir kecuali Pak Kamal dan Mak Ngah. Di luar ternyata anak Ibu Maimun sudah pulang dari Singapura. Namanya itu Ijat. Ijat ini sedih banget ngeliat emaknya kayak gitu. Ya gimana nggak sedih kan. Kemudian lanjut masuk ke kamar dan nemu foto. Lalu ia teringat kenangan di mana Bu Maimun itu ngasih nasihat-nasihat baik sebelum Ijat berangkat ke Singapura. Pada malam harinya tiba-tiba ada orang yang ketok-ketok pintu guys. Nah, mau dibuka kan sama Ijat ini, tapi dilarang sama Mak Ngah. Sedangkan di kamarnya Pak Kamal itu melihat Bu Maimun sedang ngaca sambil menangis dan minta maaf entah apa yang terjadi. Keesokan harinya mereka selesai memakan ke Maimun. Nah, saat di rumah Ijat itu tanyakan sama Mak Ngah kenapa nggak ada orang yang ikut pemakaman. Kemudian Mak Ngah ini cerita kalau dulu Bu Maimun itu pernah mengaku kepemilikan tanah yang sudah dibeli oleh orang lain. Sampai orang-orang itu jengkel itu kan karena dia sudah mengambil hak anak yatim. Mengetahui hal tersebut, Ijat ini shock karena dulunya itu ibunya nggak kayak gitu. Nah, pas pagi harinya saat di warung, Ukti itu masih ngomongin soal Bu Maimun, dimana dulunya Bu Maimun itu sempat ngelabrak orang karena dikira selingkuhan suaminya. Lalu didengar oleh Ijat. Bahkan mereka juga nagih sekalian hutang-hutangnya Bu Maimun. Kemudian pas malam harinya setelah selesai ngaji, dua ukti ini masih ngomongin almarhumah. Akhirnya teror itu pun dimulai. Orang pertama yang dilatih pocong Maimun adalah Siti Mah. Sedangkan Pak Kamal adalah orang yang kedua yang didatangi oleh pocong Maimun. Tapi anehnya si pocong ini nangis dan minta maaf lagi. Soalnya dia sekarang seperti itu akhirnya sendirian karena Siti Mah itu demam gara-gara melihat pocongnya Maimun tadi malam. Dan orang ketiga yang dilihatin Maimun yaitu Mak Ngah saat dia itu diantarin pulang sama Ijat. Dan saat pulang si pocong itu pun ikut naik mobil. Ya mungkin capek kali ya, loncat-loncat terus. Pas yang harinya Ijat itu ziarah ke makam ibunya dan ia ketemu penjaga makam namanya adalah Rahim, dan yaitu curhat mengenai kematian ibunya kepada Rahim. Dan pada malam harinya Subaidah ini didatangi sosok pocong, tapi dia nggak mau buka pintunya. Sementara itu si Ijat itu mimpi ternyata kalau selama ini ibunya memasang susuk pocong buat memikat Pak Kamal, dimana salah satu ritualnya adalah dengan memberi makan Pak Kamal, tapi dikasih sedikit bumbu rahasia, yaitu air kencing kehidupannya Bu Maimun. Dan ternyata pocong yang selama ini berkeliaran ke rumah warga itu ada dua guys. Yang pertama adalah pocong Maimun sama pocong bawaannya dari susunya itu. Dan pas Ijat bangun, dia dengar bapaknya itu di luar ngomong sendiri. Bapaknya bilang kalau si Maimun itu datang dan minta maaf karena udah ngasih makanan kotor itu.
Nah Icat ini termenung kan, kok bisa gitu, kok bisa pas sama mimpinya apa jangan-jangan memang bener. Semakin hari Pak Kamal ini terlihat kayak orang gak punya semangat hidup gitu, bengong mulu. Akhirnya mencoba mendatangkan Ustadz buat ngobatin Pak Kamal. Pak Kamal ini marah-marah dan bilang gak bakal maafin si Maimun karena udah ngasih makanan kotor. Ternyata usahanya itu adalah si Rahim tadi, penjaga makam. Rahim ini memulai ritual dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta Icat mengambilkan air minum serta jeruk nipis sebagai bagian dari ritualnya itu. Tapi ya berhasil guys. Nah Pak Kamal ini muntah-muntah, mungkin itu kencing kehidupannya Bu Maimun kali ya yang keluar. Lalu setelah itu dia meminta Icat untuk memandikan ayahnya dengan air yang dicampur dengan jeruk nipis. Nah sejak saat itu Pak Kamal udah sadar dan nggak sering bengong lagi. Tapi dia itu masih sering marah kalau dengar kata-kata Maimun dan masih nggak maafin si Maimun. Pada malam harinya tiba-tiba makanan di dapur itu berserakan dan banyak belatung. Ternyata itu pertanda kedatangan pocong susunya Maimun. Bukan hanya dia, mungkin pocongnya itu marah kali ya karena bapaknya Icat itu diobati sehingga dia juga meneror warga kampung di sana. Keesokan harinya saat di rumah makan, banyak warga itu yang masih ngomongin teror pocong Maimun sampai bikin Icat ini kesel kan dan marah-marah di kuburan maknya. Lalu dia dinasihati sama si Rahim, kalau jangan gitulah bro, gitu kan juga malu. Dan pada malam harinya Icat ini memanggil Rahim karena sebenarnya ada hal yang belum selesai. Dan pernah saja nih guys, di kamarnya Bu Maimun itu ditemukan susuk pocong tersebut selalu digunakan untuk ritual yang disimpan di bawah kursi, yang ternyata penyebab kematian si Maimun karena dibawakan roti oleh Pak Kamal, yang ternyata roti itu terbuat dari pisang mas, dimana pantangan susuk itu kan nggak boleh makan pisang mas. Nah sampai si Pak Kamal ini nggak tahu ya kan kalau istrinya ternyata pasang susu, ditambah lagi si Maimun itu kan penyakit jantung. Akhirnya ya sudah bablas. Nah setelah itu Rahim ini bilang kalau pocong tersebut akan terus menerus sampai 44 hari, sedangkan hari itu adalah hari ke-40 dan masih ada 4 hari lagi. Tapi dia menyarankan untuk membakar sosok pocong tersebut besok habis azhar supaya terornya itu berhenti, dan setelah itu mendatangi makamnya dan film pun selesai. So itu dia guys alur cerita film yang dapat kita ambil dari cerita film ini. Menurut kalian apa sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas sirik itu dosa besar guys. Oke sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. So jumpa lagi dalam film berikutnya.